Selamat sore Sobat Perawat dimanapun Anda berada. Saya Nurse Konitan Widya Iswara Ahli Media dari Balatkes Provinsi Papua ingin menyampaikan tentang white paper dan rincian kewenangan klinis. Untuk white paper dan rincian kewenangan klinis atau white paper ini dikenal sebagai buku putih keperawatan dan penyusunan rincian kewenangan klinis itu sangat penting bagi sobat perawat dimanapun Anda bekerja ketika Anda ada di pelayanan langsung kepada pasien. Dasar pemikiran buku putih keperawatan atau biasa kita kenal dengan white paper merupakan dokumen yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh staf keperawatan dan digunakan untuk mendapatkan kewenangan klinis, dan itu terdapat di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan. Nah, white paper atau buku putih ini disusun oleh Komite Keperawatan bersama-sama dengan bidang keperawatan dengan melibatkan mitra bestari yang bisa kita pakai dari pendidikan misalnya atau peer group dari berbagai unsur organisasi keperawatan, kolegium keperawatan dan unsur pendidikan misalnya yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, buku putih ini digunakan oleh Komite Keperawatan melalui mitra bestari sebagai panduan untuk menetapkan pelayanan pemberian kewenangan klinis tertentu kepada perawat. Teman-teman perawat dimanapun Anda berada, buku putih ini berisi daftar kewenangan klinis yang disusun langsung berdasarkan jenjang karir perawat sehingga mampu mengarahkan perawat untuk mencapai target pemenuhan kewenangan klinis sesuai level jenjang karir masing-masing perawat. Buku putih menjadi dasar staf keperawatan untuk membuat personal continuing professional development planning atau rencana pribadi untuk pengembangan pendidikan profesional berkelanjutan untuk menjadi ahli keperawatan di area tertentu. Nah, white paper ini dia disusun berdasarkan area spesialisasi di mana teman-teman perawat bekerja. Dia berbasis evidence based ya. Kemudian kompetensinya merujuk terhadap standar profesi perawat. Disusun bersama-sama dengan mitra bestari, tim yang ada di keperawatan. Teman-teman semua, langkah-langkah untuk menyusun buku putih ini adalah pertama, pembentukan mitra bestari. Kita harus tentukan area klinis pelayanan keperawatan dan deskripsinya. Yang kedua, kualifikasi staf yang ada di tempat kita. Yang ketiga, kualifikasi unit kompetensi yang ada di layanan kita. Ya. Kemudian aktivitas keperawatan atau tindakan keperawatan dari masing-masing area dapat berupa uraian dari unit kompetensi misalnya, apakah dia di saraf, apakah dia ada di ruang penyakit dalam atau di anak atau di KMB, di bedah misalnya. Kemudian identifikasi jenis-jenis kewenangan dari masing-masing tindakan, mandiri, kolaborasi, delegasi, dan mandat. Kemudian syarat kewenangan atau pengalaman pelaksanaan kewenangan itu akan dilihat dari logbook dan training record dari staf keperawatan. Baik, langkah-langkah ini akan kita lihat dari isi buku putih itu adalah yang pertama, area klinis keperawatan. Kedua, kualifikasi, ada PK1, PK2, PK3, PK4, PK5. Kemudian yang ketiga adalah di sana
berisi daftar kompetensi yang akan kita isi sebagai isian dari isi buku putih tersebut, mulai dari PK1 sampai dengan PK5, disusun dari berbagai macam referensi. Kemudian yang keempat dari isi buku putih itu adalah daftar kewenangan klinis. Yang kelimanya ada klasifikasi kategori dari kompetensi perawat. Yang keenam, jenis kewenangan di sana mandiri, kolaborasi, delegasi, atau mandat. Yang ketujuh adalah syarat kewenangan. Di sana syarat kewenangan atau persyaratan kelayakan pemberian kewenangan itu harus dipenuhi oleh staf perawat setelah kualifikasi khusus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, syarat kewenangan dapat berupa logbook dan training record. Baik, itu yang dapat kami sampaikan untuk pengetahuan teman-teman perawat semua, agar di tempat layanan teman-teman atau sobat-sobat perawat dimanapun Anda berada, Anda harus punya buku putih yang berisikan rincian kewenangan klinis. Terima kasih, tetap aman, tetap bekerja, jadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih.